Perkenalkan, nama saya Yusuf Sarbunan, saya bertindak sebagai Hakim Ketua. Perkenalkan, nama saya Indra Jadi Tambari, saya bertindak sebagai Hakim Anggota 1. Perkenalkan, nama saya Nova Indriawati Watielu, saya di sini bertindak sebagai Hakim Anggota 2. Perkenalkan, nama saya Koko Uno, saya di sini bertindak sebagai Panitera Pengganti. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Kepala Nusa, bertindak sebagai penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Malik Rembo, saya bertindak sebagai penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Elias Koran Balak, saya bertindak sebagai terdakwa. Perkenalkan, nama saya Razik Tewayo, saya di sini bertindak sebagai saksi pertama. Perkenalkan, saya Frey Jelau, saya bertindak sebagai saksi 2. Tata tertib dalam persidangan. 1. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim. Apabila keluar dan masuk ruang sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. Jika ada suatu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan akan memerintahkan institusi tersebut dikeluarkan dari ruang sidang dan dapat digugah secara pidana. 3. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat manapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menyisipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hari ini Kamis 9 September 2024 yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor registrasi 123-PID-B-2024-P Ambon atas nama terdakwa Jordi Ranbalak akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara penuntut umum, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123-PID-B-2024 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jordi Ranbalak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas tolong hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Untuk itu saudara mohon maju dan memberikan kartu identitas saudara. Nama, Jordi Ranbalak yang mulia. tempat tanggal lahir, Soalnya 25 Desember 1992. jenis kelamin, Laki-laki yang mulia. alamat, Lorong Gandaria, nomor 3, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon yang mulia. agama, Katolik yang mulia. warga negara, Indonesia yang mulia. pekerjaan, Pekerjaan tidak yang mulia. pernah dihukum atau tidak? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 56 KUHP, maka saudara berhak didampingi oleh Indonesia. Apakah saudara dari tim Indonesia hukum?
Yang mulia saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah dalam ruang persidangan ini saudara bertindak sebagai penasihat hukum daripada terdakwa? Baik. Untuk itu, silakan saudara maju untuk memberikan identitas serta identitas saudara. Baik, kita selesai. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan dari saudara penuntut umum. Pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah. Silakan baca. Surat dakwaan nomor X perkara 123 garing BIT titik B garing 2004 garing Benambut. Terdakwa nama lengkap Ferdinand Barat, tempat lahir Samaki, umur 32 tahun, tanggal lahir 25 Desember 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Lorong Gandaria, Rumah 3, Kecamatan Dalam Ambon, Ambon, Maluku. Agama Katolik, pekerjaan penjaga kos, pendidikan SMA. Penahanan ditahan oleh penyidik Polres Ambon dari tanggal 13 Agustus 2004 sampai tanggal 2 September 2004. Ditahan oleh penuntut umum dari tanggal 3 September 2004 sampai dengan tanggal 9 September 2004. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Jody Lembaran pada Senin 20 Mei 2024 sekitar pukul 12 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 menerima pesan via WhatsApp dari korban untuk menanyakan tentang iklan yang tercantum di laman Instagram pelaku dengan username @jolino_, di mana terdakwa bertindak seolah-olah seperti pemilik kos dengan tidak menjelaskan bahwa pelaku hanya penjaga kos, sehingga korban langsung percaya dan menyetujui untuk menempati kos yang dimaksud. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 atau setidak-tidaknya suatu hari pada bulan Mei 2024, korban menemui pelaku pada pukul 2 WIT di kosan Sian Eksera yang beralamat di Lorong Gandaria, Rumah 3, Kecamatan Dalam Ambon, Ambon, Maluku, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, untuk membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan sebelumnya. Bahwa pada pukul 3:04 WIB, korban kemudian melakukan transaksi pembayaran melalui rekening bank BCA sebesar 7 juta rupiah, bahwa harga kos sebenarnya adalah 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta rupiah per tahun. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dan kedua, bahwa terdakwa Jody dan Balat dengan sengaja menggunakan uang pembayaran kos yang ditransfer korban kepadanya dengan alasan untuk keperluan sekali, di mana terdakwa hanya membayarkan biaya kos selama 2 bulan kepada pemilik kos sebenarnya sebesar 2 juta rupiah dan sisa transferan korban sebesar 5 juta rupiah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 tentang penggelapan. Ambon 6 September 2004, Jaksa Penuntut Umum Penentuan Pusat, Jaksa Pertama NIP 1981 2453 20 1457 6 23. Sekian. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Kepada saudara terdakwa ditegaskan bahwa saudara didakwakan dengan ketentuan pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan. Saudara mengerti? Yang Ada tanggapan? hal yang mulia saya menyerahkan kepada penasihat hukum saya untuk menjelaskan tanggapan yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Sekarang. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Pada saudara terdakwa perlu ditegaskan bahwa saudara didakwakan dengan ketentuan pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Hal yang mulia saya menyerahkan kepada penasihat hukum saya untuk memberikan tanggapan yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Baik, jika tidak ada tanggapan daripada
saudara penasihat hukum, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Pada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan bukti serta saksi saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan bukti serta saksi saudara? 7 hari yang mulia. Saudara penuntut umum mana? Baik. Dikarenakan kedua belah pihak setuju untuk 7 hari, begitu kepada penitra 7 hari ke depan tanggal berapa penitra? 16 September 2024 yang mulia. 16 September 2024. Apakah ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik. 16 September 2024. Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa tidak ditahan. Sidang hari ini ditahan itu dan ini. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 16 September 2024, sidang perkara pidana nomor 123/PID/B/2024 Ambon. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, saudara penuntut umum, apakah siap untuk memimpin persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum, siap untuk memimpin persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123/P/B Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jody Rambalak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan cerita sidang yang lalu. Maka agenda persidangan hari ini adalah pembuktian kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan saksi-saksi serta bukti saudara? Sudah yang mulia. Baik. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik, kepada saudara penuntut umum, berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan? 2 orang saksi yang mulia. Baik. Silakan hadirkan saksi dalam persidangan. Pada tugas mohon menyediakan saksinya. Pada saudara saksi silakan kembali untuk menunjukkan kartu saudara. Baik, apakah saudara sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang keras dan dalam. Nama, Ada yang mulia. tempat tanggal lahir, Logo 1 Januari 2006 yang mulia. jenis kelamin, Laki-laki yang mulia. alamat, Jalan Dosen Ahmad Fali, Wangil, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. agama, Islam yang mulia. pekerjaan, Mahasiswa yang mulia. keluarga negaraan, Indonesia yang mulia.
Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Jika ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Baik. Berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP, saudara wajib disumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, bila saudara saksi sedang berdiri, kami silakan ada di proses perkataan dari hakim anggota. Kepada saudara saksi ikuti lafaz yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan hal yang sebenar-benarnya untuk menerangkan hal yang sebenar-benarnya dan tiada lain tiada bukan dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain tiada bukan dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Baik, kami ingatkan bahwa saudara telah disumpah sehingga saudara diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya seperti yang saudara lihat, dengar dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara akan dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Saudara saksi silakan maju untuk dalam pemeriksaan keterangan video saudara. Silakan kembali. Baik, saudara penuntut umum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya saya akan menanyakan bukti-bukti dulu yang mulia sebelum bertanya. Silakan dilanjutkan, saudara penuntut umum. Baik, saudara saksi. Pada tanggal berapa saudara melihat postingan pada akun Instagram terdakwa? Pada tanggal 20 Mei 2024, saya melihat iklan di Instagram terdakwa yang bertulisan @vietnam_. Pada saat itu saudara berada di mana? Pada saat itu saya masih berada di Logo. Kemudian pada tanggal berapa saudara tiba di Ambon? Saya tiba di Ambon pada tanggal 25 Mei 2024. Pada saat saudara tiba, apakah saudara langsung menemui terdakwa dan di mana saudara menemui? Ya, pada saat saya tiba, saya langsung menemui terdakwa pada pukul 14.00 di kos terdakwa yaitu Seat Excel. Apakah pada saat itu saudara langsung melakukan transaksi? Ya, pada hari itu juga saya langsung melakukan transaksi pada pukul 15.30 dan sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pada hari itu juga atau kapan saudara mulai menempati kos tersebut? Ya, pada saat selesai membayar pada hari itu juga saya langsung tinggal di kos tersebut. Oke. Saudara tinggal di kos tersebut selama berapa lama? Saya tinggal di kos tersebut selama 2 bulan dari tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Oke. Lalu keesokan harinya saudara berada di mana atau tinggal di mana? Pada esok harinya saya berencana kembali ke Logo selama 13 hari, yaitu dari tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024. Berarti keesokan harinya saudara tinggal di Ambon? Ya, pada tanggal 12 Agustus saya langsung tiba di Ambon dan pada saat itu juga saya langsung kembali ke kos saya. Dan ternyata sesampai di kos sudah ada orang yang menempati kamar saya lagi. Lalu apa yang saudara lakukan setelah melihat ada orang yang menempati kos saudara? Setelah saya melihat ada orang yang menempati kamar kos saya langsung pergi ke Polsek Teluk Amuk untuk melaporkan kejadian tersebut pada pukul 13.30. Sekian dari saya yang melihat, kendaraan saudara saksi sudah dapat dibuktikan dengan bukti
tersebut di mana ada bukti cetak antara saksi pertama dan terdakwa dan juga ada bukti transfer senilai Rp7 juta. Sekian dari saya. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Ada beberapa penjengkelan yang kemudian dijawab oleh saksi, dan saya sebagai penasihat hukum hanya ingin memastikan bahwa apakah saudara saksi benar-benar tidak mengenal saudara terdakwa? Ya, saya tidak mengenal terdakwa. Lantas bagaimana hubungan antara saudara saksi dengan saudara terdakwa di medsos? Saya hanya berhubungan soal pemilik kos dan seorang mahasiswa yang ingin menyewa kos. Izin yang mulia, ada beberapa penjengkelan yang kemudian saya temukan ini cukup serius. Nah, dalam artian bahwa tak mungkin beliau mengenal terdakwa, saudara saksi mengenal terdakwa sebelum naik uang untuk saya. Nah, semestinya mesti harus ada pengenalan dulu baru bisa ditemukan uang yang kemudian Saudara penasihat hukum, perlu diingatkan kepada saudara bahwa saudara hanya diberi kesempatan untuk bertanya bukan untuk menjelaskan. Kalau mungkin itu dari saya mungkin. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Ya, itu apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada yang. Baik, membuat baik. Pemeriksaan saudara telah selesai. Silakan maju mengambil kartu identitas saudara. Nanti silakan dulu ditempatkan ke layar saudara. Baik, ya saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang persidangan. Pada petugas mohon dihadirkan saksi kedua. Baik, saudara saksi silakan maju untuk memberikan kartu identitas saudara. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Apakah saudara siap? Siap. Apakah saudara siap mengikuti persidangan ini? Siap. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon saudara jawab dengan jujur dan benar. Nama? Tempat tanggal lahir? Laki 17 Agustus 1969 yang mulia. Jenis kelamin? Laki-laki yang mulia. Alamat? Lorong Gandaria Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Bengkulu. Agama? Kristen yang mulia. Pekerjaan? Wira swasta yang mulia. Warga negaraan? Indonesia yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengenal saudara terdakwa? Mengenal yang mulia. Baik, apa kaitan saudara dengan saudara terdakwa? Saya mempekerjakan terdakwa untuk tindakan kos saya yang Ada hubungan darah? tidak ada. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat 3 KUHP, saudara wajib bersumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri, maju saja terangkan dan ikuti perkataan dari hakim anggota. Pada saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Dan terima kasih selamat kembali. Baik, yang perlu diingatkan, saudara telah disumpah, sehingga saudara diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti apa yang saudara lihat, dengar dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara diancam ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi silakan maju untuk ada dalam pemeriksaan terkait keterangan yang ada di persidangan. Silakan.
saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik saudara saksi, apakah benar saudara mempekerjakan terdakwa pada kosan saudara? Ya, benar. Lalu apakah iklan yang kemudian dinaikkan oleh terdakwa itu berdasarkan keinginan terdakwa sendiri atau atas perintah saudara? Ya, sebentar saya. Berdasarkan perintah saudara, berapa harga kosan sebenarnya? 1 juta per bulan dan 12 juta per tahun. Jadi apakah iklan yang kemudian dinaikkan saudara terdakwa yang dimana 7 juta per tahun itu benar atau merupakan kebohongan terdakwa? Kebohongan terdakwa. Lalu selanjutnya, apakah saudara menerima uang itu full atau hanya berapa juta rupiah yang saudara terima dari saudara terdakwa? Saya hanya menerima 2 juta. 2 juta rupiah itu merupakan pembayaran untuk kos selama berapa bulan? 2 bulan. Sekian dari saya juga. Jadi berdasarkan keterangan saudara terdakwa dan bukti yang telah saya serahkan, dapat dibuktikan bahwa benar saudara terdakwa hanya menerima bukti transfer sebanyak 2 juta rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Pada saudara penasihat hukum, ada pertanyaan? Pribadi. Baik, saudara saksi. Apakah benar bahwa saudara betul-betul tidak menyuruh untuk terdakwa memposting iklan ke saudara pada media sosialnya itu tidak seperti yang dia iklankan di media sosial? Tidak. Saudara saksi di dalam keseharian saudara terdakwa sehari ketika saudara membaca saudara terdakwa, apakah terdakwa pernah melakukan penipuan? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Baik, pemeriksaan saudara telah selesai. Saksi silakan maju untuk ambil kartu tulis Anda dan silakan ke tempat yang Anda sini. Saudara penuntut umum, apakah masih ada alat bukti yang perlu dibuktikan? Tidak ada. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi telah selesai, maka tugas selanjutnya adalah pemeriksaan saudara terdakwa. Kepada saudara terdakwa silakan maju ke depan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, yang mulia. Siap menjalani dalam persidangan ini? Ya, yang mulia. Baik, saudara yang perlu bertanya dari saya diharapkan saudara tidak saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah benar saudara disuruh posting iklan pos di akun media sosial saudara? Yang mulia, saya disuruh yang mulia. Ketika saudara disuruh, berapa nominal yang ditentukan oleh Deputi Pos kepada saudara setiap saudara memposting? 1 juta per bulan yang mulia. 12 juta per tahun. Lalu yang saudara pos berapa? 7 juta per bulan yang mulia. 7 juta per bulan. Ya, yang mulia. Baik, kira-kira dalam proses saudara ingin memposting yang itu dengan ini yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh bos, apakah saudara melakukan itu dengan keadaan sadar? Yang mulia, saya dalam keadaan sadar yang mulia. Baik. Ketika saudara memposting itu dengan keadaan tidak sadar, niatan saudara seperti apa? Apakah saudara niat untuk menipu atau seperti apa? Coba silakan jelaskan. Tidak, yang mulia, saya tidak niat untuk menipu. Tapi pada saat itu, keadaan ekonomi saya sangat buruk yang mulia. Dikarenakan itu saya memakai uang tersebut untuk memperbaiki ekonomi saya yang mulia. Baik, karena dia ada ekonomi.
Iya, yang mulia. Apakah tidak ada jalan lain untuk saudara menstabilkan ekonomi saudara sehingga saudara mengambil jalan itu untuk memberikan orang lain? Yang mulia, saya sudah mencari pekerjaan yang lain yang mulia, namun tidak ada pekerjaan saat itu. Dan itulah cara satu-satunya untuk saya memperbaiki ekonomi saya. Baik, bagaimana kita pada pertanyaan? Baik, pada saudara penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Ini untuk memastikan hubungan antara saudara pemilik kos dan pemilik kos, bahwa apakah saudara dengan pemilik kos, apakah pada saat postingan Anda apakah ada tanggapan dari pemilik kos? Yang mulia, ada tanggapan. Lantas dia mengetahui tentang hal tersebut, apakah dia apa yang menjadi lakukan pemilik kos? Pada saat pemilik kos mengetahui bahwa postingan itu dia pada bulannya naik sampai 2 juta, apakah yang kemudian dilakukan oleh pemilik kos? Tidak ada tanggapan dari pemilik kos. Yang mulia, pemilik kos hanya menyuruh saya untuk memposting iklan tersebut yang mulia. Namun tidak ada tanggapan pada saat itu yang mulia dari pemilik kos. Pada saat dia mengetahui tentang 7 juta, namun kemudian tidak ada tanggapan sama sekali. Iya, tidak ada tanggapan. Menurut siapa ya? Saya pikir ini adalah 2 hal yang akan kontradiktif antara terdakwa dan pemilik kos. Jangan sampai terdakwa dipaksa untuk tidak mengakui dengan secara utuhnya kepada persidangan ini. Menurut saya keterangan saudara terdakwa tadi sebenarnya ini merupakan suatu kebohongan, karena berdasarkan keterangan saudara saksi kedua yang telah disumpah tadi, saudara saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang kemudian dilakukan oleh saudara terdakwa. Saudara saksi hanya memberikan perintah untuk saudara terdakwa untuk membuat iklan tentang postingan tersebut. Yang mulia, Tapi sama sekali tidak. Yang mulia, jadi berdasarkan pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh penggugat, itu dia malah dari apa yang kemudian menjelaskan. Dalam artian bahwa ada semacam pertanyaan yang kemudian ditanyakan, namun diusahakan membenarkan kepada terdakwa pada pembuktian selanjutnya. Artinya bahwa dalam persidangan ini kita ingin menekankan kebenaran material yang masih ada, sehingga pada saksi yang kedua ini tidak ada pertanyaan mengenai apakah saudara saksi pemilik kos mengerti tentang posisi itu, tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaan ini baru ditanyakan sekali di sini, dan itu terbukti dengan secara utuhnya bahwa terdakwa tidak dipaksakan untuk menjawab dengan secara utuhnya persoalan apa yang kemudian terjadi saat ini. Kalau saya kembali yang mulia, Cukup. Saudara hukum, Saya ada tanggapan. masih ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dari kemudian dijelaskan oleh saudara penasihat hukum itu sebenarnya sudah keluar ya mulia. Pada dasarnya apa yang dilakukan dalam interupsi yang mulia, interupsi. Silakan. apa yang dijelaskan penasihat hukum itu sebenarnya di luar ya mulia. Karena bagaimanapun keterangan dari saudara terdakwa itu tidak memiliki dasar hukum karena tidak dilakukan sumpah ya mulia. Jadi keterangan saudara penasihat hukum itu sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai bukti ya mulia. Interupsi yang mulia, yang mulia interupsi. Silakan. Nah, artinya dalam hukum pidana yang dipegang teguh adalah kriminalitas perbankan sebagai konstitusi kolonialis, bahwa dalam perkara pidana semestinya bukti-bukti harus diserahkan dari terdakwa. Untuk yang itu tidak ada. Kalau misalkan pada saksi yang pertama itu sudah mengonfirmasi bahwa yang betul, namun pada bergeser pada saksi kedua itu ada kenyataan yang kemudian saya temukan dengan pemataian antara pernyataan terdakwa dan saksi kedua. Dalam artian bahwa jika ini terus dipaksakan, maka kita akan telah melecehkan persoalan saksi apa yang kemudian diberikan oleh keterangan saksi kedua. Ini semua kita kembali bertanya pada asas interpretasi basic dan kelas interpretasi perversio. Jika teks yang kemudian telah disampaikan oleh saksi kedua yang sudah jelas, maka ini tidak diberikan waktu untuk menafsirkannya, sebab penafsiran dari kata-kata yang saksi yang kedua itu sudah jelas sehingga saya ingin kepada untuk bagaimana kembali keterangan yang Cukup saudara memberikan kesenangan pada saudara penasihat hukum, saya rasa cukup. Perlu dijelaskan kepada saudara penasihat hukum
Agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan tuntutan saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuh untuk menyiapkan tuntutan saudara? 7 hari. Saudara bisa dulu, Pak? Paniklah 7 hari dan sekarang tanggal berapa? 23 September 2024 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa ditahan. Sidang hari ini dinyatakan tertunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 23 September 2024, sidang perkara pidana nomor 123/PID/2024/PN Ambon. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara penuntut umum, apakah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123/P/2024 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jordi Rambalak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah tuntutan kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah telah menerima sidang? Siap. Baik, silakan untuk saudara penuntut umum mari untuk menyerahkan selanjutnya kepada majelis hakim. Baik. Silakan baca. Senin 23 September 2024, Kejaksaan Negeri Ambon untuk keadilan. Surat tuntutan nomor perkara 123/P/2024/PN Ambon. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa nama Jordi Rambalak, tempat lahir Samaki, umur 32 tahun, tanggal lahir 25 September 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lorong Gandaria, Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon, Bangku. Agama Katolik, pekerjaan pendidikan kos, pendidikan SMA. Berdasarkan surat perubahan perkara acara pemeriksaan singkat nomor 1425/PID/B/24/PN Ambon. Terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan yang telah dibacakan. Kemudian fakta-fakta persidangan dianggap telah dibacakan. Ketiga, pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana disebutkan awal tuntutan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif melanggar pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan unsur sebagai berikut. Pertama, unsur barang siapa. Unsur barang siapa atau seseorang bahwa ditujukan dalam apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ditujukan kepada terdakwa. Unsur setiap orang atau barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya dan harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang mendefinisikan subjek hukum adalah pembawa hak dan atas subjek hukum dalam hukum. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sugito Martakusumo mendefinisikan
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Barang siapa harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah penangkapan, surat penahanan, surat dakwaan, dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama telah digunakan oleh terdakwa adalah benar, nama, Jody dan Barang, sehingga tidak terjadi error di personal. Namun demikian unsur tersebut tidak menutup diri bahwa untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya yang ada di rumusan dalam pasal tersebut. Kedua, tanpa hak melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak melawan hukum adalah tidak ada hak atau kewenangan melakukan suatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum. Keempat, kesimpulan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Jody dan Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam dakwaan melalui pasal 378 KUHP dan tindak pidana penggelapan dan pasal 372 KUHP tentang penipuan. Mengingat bahwa di dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan penggunaan maupun pemaaf terhadap diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa karena saya mengemukakan hal-hal yang akan dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian material kepada korban. Terdakwa secara sengaja melakukan penipuan dan penggelapan untuk kepentingan pribadi. B. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa berbenah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya. Berdasarkan uraian yang dimaksud, jaksa penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Ambon memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jody dan Barang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 dan pasal 372 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 tahun penjara. 3. Penetapan akan barang bukti berupa screenshotan postingan pada akun Instagram terdakwa, screenshotan chat antara terdakwa Jody dan Barang dan korban Khairul Dewayo via WhatsApp dan seluruh transfer via bank disita untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp25.000. Penuntut umum karena itu paling besar jaksa pertama. Sekian. Baik, terima kasih pada saudara terdakwa. Apakah saudara paham dengan isi tuntutan yang dibacakan oleh saudara? Paham ya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau pledoi? Iya, boleh. Kami akan mengajukan pembelaan dalam pembelaan. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Begini. Bagaimana saudara dulu? Baik, dikarenakan penasihat hukum dan penuntut umum sepakat untuk sidang dilanjutkan 7 hari ke depan. Itu dari 7 hari ke depan tanggal berapa kalian? 30 September 2024 yang mulia. 30 September 2024. Itu perlu ditegaskan bahwa status terdakwa tetap ditahan, sedang hari ini dinyatakan tidak ada. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 30 September 2024, sidang perkara pidana nomor 123-PID-B-2024 Ambon. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk
duduk kembali. Baik, saudara penuntut, saya bertemu di persidangan hari ini. Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum sebelum persidangan hari ini. Siap yang mulia. Saudara terdakwa sebelum persidangan hari ini. Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123/P-2024/2024 Pengadilan Negeri Ambon. Atas nama terdakwa Jordi Lembalak dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Tidak sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah bacaan berikut dari penasihat hukum pada saudara penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap dengan pembelaan saudara? Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, kita kepada saudara penasihat hukum untuk panggilan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim. Silakan. Silakan dibaca. Pledoi Prabelan dalam perkara pidana nomor 123 garing PID P garing 2024 PN Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jordi Lembalak perihal nota pembelaan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Ciki Majelis Hakim dalam perkara register nomor 123 garing PID P garing 2024 PN Ambon AN terdakwa Jordi Lembalak di Ambon dengan hormat. Semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara registrasi nomor 123/PID/2024 PN Ambon senantiasa dalam kementuan yang Maha Esa dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, menegakkan keadilan kebenaran materi khusus dalam perkara pidana yang dikenakan kepada klien kami terdakwa Jordi Lembalak. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, di mana setelah saudara penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambon membacakan tuntutannya atas diri klien kami terdakwa Jordi Lembalak, maka ini tiba saatnya bagi kami penasihat hukum untuk mengajukan dan atau membacakan pembelaan atau pledoi kami dalam persidangan hari ini. Senin 30 September 2024, nota pembelaan ini kami rumuskan dan kami bacakan dalam persidangan ini. Kasus bukanlah semata-mata sebagai realisasi tanggung jawab moral kami selaku penasihat hukum terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, nota pembelaan atau pledoi ini kami rumuskan untuk tujuan mengajukan kepada kita semua agar secara objektif dan berdasarkan kepada fakta hukum yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebenaran material dapat ditentukan. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, hal di atas kami kemukakan dikarenakan dalam proses persidangan kasus terdapat beberapa kejanggalan yang kami lihat, yang kami harap dan kami harapkan kejanggalan tersebut juga menjadi penilaian bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon kasus dalam mengambil keputusan. Beberapa kejanggalan yang kami maksudkan di atas dapat kami sebutkan karena dalam hal pemberkasan hanya akan pernah dibaca, dalam hal penuntut umum dalam juga dalam hal kami juga sudah dibacakan, keterangan saksi sudah dibacakan. Barang bukti kami juga sudah anggap dibacakan, setelah itu petunjuk sudah dibacakan. Maka saya akan membaca dari keterangan terdakwa. Dalam persidangan kasus, terdakwa memberikan keterangan yang
pada pokoknya diuraikan sebagai berikut, bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa adalah sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena melakukan penipuan dan penggelapan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 terdakwa menemui korban di kos CNX secara untuk membahas mengenai kos tersebut, bahwa pada Sabtu 25 Mei 2024 setelah pelaku menerima uang dari korban sekitar pukul 15.30, kemudian setelah selesai berbincang dengan korban, pelaku langsung keluar dan setelah beberapa waktu korban langsung mentransfer uang yang sebesar 2 juta kepada pemilik kos, bahwa pelaku memang memakai uang sebesar Rp 5 juta untuk keperluan sehari-hari, namun terdakwa akan menggantinya saat ekonominya kembali stabil. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut yang kami hormati, bahwa pada surat tuntutan jaksa penuntut, saudara penuntut menuntut terdakwa untuk dipersalahkan setelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dan dirumuskan dalam pasal 372 dan pasal 338 KUHP dari terdakwa yang disusun penuntut umum secara komentatif terhadap ketentuan dan analisis yang kemudian terhadap unsur-unsur pasal dan kemudian sebagai berikut, bahwa satu unsur barang siapa, setiap orang bahwa ditunjukkan bahwa apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang kemudian dituduhkan terdakwa, unsur setiap orang bahwa siapa menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab, orangnya yang harus menjadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap dan atau subjek dalam hukum memandang menurut Prof. Sudito Bartusumo Esa mendefinisikan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Barang siapa saja harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah penangkapan, surat penahanan, surat terdakwa, surat dakwaan dan sidang pertama telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama Jody Berbalak, sehingga tidak terjadi error impersonal. Namun demikian unsur tersebut tidak terdiri sendiri. Maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan dahulu unsur yang kemudian lainnya yang berkaitan dengan rumusan pasal yang dimaksud. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara untuk yang kami hormati, berdasarkan pada seluruh orang yang telah kami kemukakan di atas, maka setelah sampai pada kesimpulan bahwa karena semua unsur-unsur delik elemen delik tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan dalam melakukan semua tindakan pidana yang dilakukan. Di samping itu, mohon yang mulia majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu Jody Berbalak. 1. Hukuman terdakwa Jody Berbalak sebelum pernah dihukum. Terdakwa Jody Berbalak bersikap sopan dan telah mengikuti persidangan dengan baik. Terdakwa yaitu Jody Berbalak telah mengalami depresi berat. Primer 1. Menerima nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yaitu Jody Berbalak menolak surat terdakwa, menolak surat
dakwaan yang dimasukkan dalam surat tuntutan nomor registrasi PID NT registrasi 123 kali PID PKR 2024 Penambon menyatakan bahwa terdakwa itu tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa yang dijual barang dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Subsidi apabila majelis hakim yang mulia mendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan atau kredit ini kami bacakan pada persidangan hari ini. Yang terhormat jaksa penuntut umum dan hadirin persidangan, atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Hormat, saya kuasa hukum penasihat hukum Malik Rambo Esa kesimpulan bahwa dari berkas dan atau dokumen tidak pidana yang didakwakan kepada klien kami melihat penyidik tidak jujur dan diskriminatif di dalam merumuskan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi di dalam berkas yang dikirimkan kepada penuntut umum. Sekian dari saya. Terima kasih saudara penasihat hukum. Para saudara penuntut umum, apakah saudara akan menjawab atau terhadap pembelaan dari saudara penasihat hukum? Ya. Baik, tidak perlu saudara sudah siap dengan jawaban terhadap saudara. Belum yang mulia. Saya mau waktu 7 hari. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Sepakat ya. Baik, dikarenakan penuntut umum menentukan waktu 7 hari, maka agenda selanjutnya akan dilanjutkan 7 hari ke depan pada tanggal berapa Pak Dika? Tanggal 7 Oktober 2024 yang mulia. Baik, 7 Oktober 2024. Tapi itu perlu ditegaskan bahwa status terdakwa tetap ditahan. Sidang hari ini dinyatakan tidak ada. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2024, sidang perkara pidana nomor 123/PID/P/2024 Ambon. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara persidangan ini sidang pengadilan negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123/P/2024 pengadilan negeri Ambon. Atas nama terdakwa Jordi dan Balap dinyatakan dibuka dan terbuka hukum. Baik, berdasarkan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah semacam replik dari saudara penuntut umum kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara telah siap dengan saudara? Siap yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah saudara telah menerima saksikan? Baik, pertama kepada saudara penuntut umum untuk menyerahkan kepada saudara kepada majelis hakim. Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Ambon, Jalan Rijal nomor 9 Ambon, Kecamatan Silimau, Kota Ambon. Untuk keadilan, tanggapan penasihat hukum atas pembelaan penasihat hukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan nomor 123/PID/P/2024 Ambon atas nama terdakwa Jordi dan Balap. Majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mengawali tanggapan kami atas pledoi penasihat hukum terdakwa Jordi dan Balap, perkenaan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas karena atas perkenaannya kita semua hadir dapat hadir dalam sidang ini diberikan kesehatan. Terima kasih kepada majelis hakim yang dengan penuh kesabaran telah memimpin persidangan ini dan berjalan dengan baik dan tertib.
Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa Julian Lembaran yang telah memperjuangkan hak terdakwa dan sudah menyerahkan barang bukti yang dibuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa pada tanggal 30 September 2024. Itu merupakan sudut pandang penasihat hukum terdakwa Julian Lembaran. Setelah mendengar, membaca dan mempelajari pledoi penasihat hukum terdakwa Julian Lembaran yang dibacakan pada persidangan 30 September 2024 yang isinya sebagai berikut. Dalam hal penuntut umum, bahwa kami sadar semua penuntut umum adalah jaksa, tetapi harus juga dipahami bahwa tidak semua jaksa adalah penuntut umum, sehingga penuntut umum inkasu adalah jaksa yang dituntut dan akan ditetapkan oleh kepala kejaksaan yang didakwa. Sehubungan dengan hal di atas, dalam proses persidangan inkasu penuntut umum atas diri terdakwa secara personal dan diganti orang. Dan pada saat dipertanyakan apakah penuntut umum yang membaca surat penuntut ini atas diri terdakwa adalah tim penuntut umum yang ditetapkan kepada kejaksaan yang didakwa untuk tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa. Kedua, menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yaitu Julian Lembaran. Ketiga, menyatakan terdakwa yaitu Julian Lembaran dinyatakan sah penuntut umum melakukan perbuatan penipuan sesuai dengan pasal 38 dan pasal 32 KUHP. Terhadap kesimpulan pledoi penasihat hukum terdakwa Julian Lembaran, kami selaku penuntut umum memberikan tanggapan mengenai unsur-unsur pasal yang dilakukan yaitu pasal 38 dan pasal 32 KUHP yang isinya sebagai berikut. Penipuan, pembahasan. Unsur penipuan dapat dijelaskan sebagai berikut. Penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau akun palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan. Fakta yang menerangkan tentang adanya penipuan yang dilakukan dibuktikan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Julian Lembaran mengaku sebagai pemilik kos Sianex bahwa terdakwa Julian Lembaran memposting iklan pada kosan dengan iklan mula di akun Instagramnya dengan nama @godino_ yang sebenarnya bukan merupakan angka asli kosan tersebut. Kedua, penggelapan, pembahasan. Unsur penggelapan dapat dijelaskan sebagai berikut. Penggelapan merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan melawan hukum dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh suatu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengambil alih, pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Fakta yang menerangkan tentang adanya penipuan yang dapat dibuktikan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Julian Lembaran telah menerima pembayaran kos selama 1 tahun dari korban sebesar Rp7 juta, tapi terdakwa hanya membayarkan kepada pemilik kos sebesar Rp20. Bahwa terdakwa Julian Lembaran mendapatkan uang korban sebesar Rp5 juta yang berdasarkan keterangannya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum dalam perkara atas hukum dan mohon kepada majelis hakim dan dirapor menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak pledoi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan surat tuntutan penuntut umum. Demikian tanggapan atas pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa Julian Lembaran kami sampaikan pada hari Senin 7 Oktober 2024. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami sarankan sebetulnya kepada sidang majelis hukum pengadilan negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ambon 7 Oktober 2024 penuntut umum karena itu berurusan jaksa pertama. Oke. Baik, terima kasih saudara. Kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas jawaban yang telah dibacakan oleh saudara? Iya, kami dari waktu yang mulia. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan? 1 minggu yang mulia. Uang saudara dan di sini? 1 minggu. Baik, dikarenakan penasihat hukum membutuhkan waktu 7 hari, maka akhirnya dia melanjutkan 7 hari ke depan pada tanggal berapa penyetraan? Tanggal 14 Oktober 2024 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik. Begitu perlu ditegaskan bahwa status terdakwa telah bertahan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024
sidang perkara pidana nomor 123/PID/P/2024/P Ambon. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara penuntut umum, apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat umum, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123/P/2024/Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jody Ranbalak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah bacaan publik dari saudara penasihat hukum. Para saudara penasihat hukum, apakah saudara telah siap dengan hukum saudara? Sudah yang mulia. Baik, pada saudara penuntut umum, apakah dalam menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, diperintahkan kepada saudara penasihat hukum untuk menyerahkan salinannya kepada pemeriksa. Silakan bacakan. Publik, jawaban tanggapan atas replik. Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 123/PID/B/2024/P Ambon di Pengadilan Negeri Ambon untuk dan atas nama terdakwa, nama lengkap Jody Ranbalak, tempat tanggal lahir Saulaki, umur 32 tahun, tanggal lahir 25 Desember 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lorong Gandaria 23, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, agama Katolik, pekerjaan penjangkos, pendidikan SMA. Yang bertantangan di bawah ini Malik Lumbo SHMH, advokat konsultan hukum yang berkantor pada kantor advokat Malik Lumbo SHMH dan Partners, yang beralamat di Jalan M. Patuhena, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dengan ini menyampaikan publik di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Oktober 2024. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami jaga. Pertama-tama pada kesempatan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kami dapat menyelesaikan tahap demi tahap acara persidangan sehingga nota permulaan atau duplik atas replik yang dibacakan oleh penuntut umum dapat kami sampaikan ke persidangan yang kami muliakan ini sebagai tahap akhir sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada perkara ini. Setelah mendengar, membaca secara seksama dan teliti replik penuntut umum, maka sekarang tibalah giliran kami sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan duplik atas replik yang merupakan sebagaimana dari proses hukum, yaitu surat dakwaan. Eksepsi pemeriksaan dalam persidangan penuntut umum dan oleh peserta replik yang telah disampaikan sebelumnya. Harapan kami bukan hanya sekedar dijadikan performa atau sekedar telah diberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi sangat diharapkan dapat ditempatkan sebagai instrumen penting untuk lebih mengerti dan memahami dalam suatu proses pembuktian utuh dan menyeluruh dalam perkara yang sedang kita hadapi sebagai bagian dari penegak hukum. Bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari penuntut umum, maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan poin demi poin sebagai berikut. Bahwa tim penasihat hukum
tidak sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan unsur-unsur pada yang didakwakan pada pasal 351 KUHP pidana di persidangan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Menimbang, satu, bahwa benar terjadi lembaga dalam kesempatan terkait sewa kos dengan korban, terdakwa menerima uang dari korban, namun terdakwa pernah berniat untuk tidak berniat untuk menipu korban atau mengambil uang dan juga memberi pengakuan kepada korban bahwa ia adalah pemilik kos seperti yang dijelaskan penasihat hukum dalam nota pembelaan atau pledoi. Dua, memang pada saat pertemuan korban dan pelaku pada Sabtu 25 Mei 2024 korban mentransfer uang sebesar 7 juta rupiah kepada pelaku, namun pelaku hanya membayar harga kos 2 bulan sebesar 2 juta rupiah kepada pemilik kos, namun pelaku tidak berniat menggalakkan karena ia berniat memakai uang 5 juta itu untuk keperluan sehari-harinya dan maka akan mengganti uang itu seketika ekonominya sudah kembali stabil. Majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami muliakan, berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa dakwaan berdasarkan pasal 372 KUHP dan 378 KUHP bagi kami pada situ menolak dengan alasan bahwa satu, terdakwa tidak pernah menipu korban, bahkan berniat pun tidak. Dua, terdakwa memang memakai uang itu untuk keperluan sehari-hari, namun terdakwa berniat untuk mengganti uang apabila ekonominya sudah kembali stabil. Bahwa dengan demikian kami menyerahkan tetap pada pembelaan sebagaimana yang telah kami ucapkan. Kami bacakan pada 30 September 2024. Akhirnya pertimbangan sebenarnya kami akan sahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menilai perkara ini, dan harapan kami mewujudkan pidana yang adil dan kemanusiaan dalam hal ini. Ambon, 14 Oktober 2024. Hormat, saya penasihat hukum Malik Rombong SIH. Sekian dari saya. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Setelah mendengarkan tanggapan atas jawaban replik dari penasihat hukum, maka agenda selanjutnya adalah putusan. Majelis hakim menentukan waktu 7 hari untuk menyampaikan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa, Pak Indra? Pada tanggal 21 Oktober 2024 yang mulia. 21 Oktober 2024. Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status perkara telah ditahan. Agenda sidang pada hari ini akan dilaksanakan. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 21 Oktober 2024, sidang perkara pidana nomor 123/PID/PID/2024/PN Ambon, sidang segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara penuntut umum, saudara siap untuk persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah siap untuk persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah siap untuk persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123/PID/Pengadilan Negeri Ambon garing 2024 atas nama terdakwa Jordan Barat dinyatakan gugatan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Mohon didengarkan secara seksama.
Keputusan nomor 1342/PJTB/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa: nama Jordi Ranbalak, tempat lahir Samlaki, umur 30 tahun, tanggal lahir 25 Desember 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, alamat Lorong Gandaria 53, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon Maluku, pekerjaan menjaga kos, pendidikan SMA. Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum yakni Malik Rumbo SMA, advokat pengacara yang beralamat kantor di Malik Rumbo SMA Partners. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2024 yang telah didaftarkan ke Panitra nomor garing 123/PJTB/2024 dari Penambon tanggal 6 September 2024 sehingga terdakwa dilakukan penahanan pada tanggal 9 September 2024 sampai tanggal 21 Oktober 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah membacakan berkas setelah membacakan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon 6 September nomor tahun 2024 nomor 50/PDN/2024 Penambon tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Setelah membacakan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 September 2024 nomor garing 50/PDN/2024 garing Penambon tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut. Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Jordi Ranbalak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 38 dan pasal 32 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 4 tahun penjara. 3. Menetap agar barang bukti berupa screenshot postingan pada akun Instagram terdakwa, screenshot chat antara terdakwa Jordi Ranbalak dan korban Kewayu via WhatsApp dan instruksi transfer bank BRI Disita untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp25.000. Memperhatikan pula pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa telah berdasarkan hasil keputusan ketiga persidangan atas perbuatan yang dilakukan kepada pihak terkait secara sah dan meyakinkan. Maka oleh karenanya mohon terdakwa putusan bebas dari segala tuduhan dan tuntutan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut di atas, penuntut umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas replik penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan dilaporkan oleh penuntut umum dakwaan sebagai berikut: ke-1, bahwa terdakwa Jordi Ranbalak pada Senin 20 Mei sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 menerima pesan via WhatsApp dari korban untuk menanyakan tentang iklan yang tercantum di laman Instagram dengan username @jordino_, di mana terdakwa bertindak seolah-olah seperti pemilik kos dengan tidak menjelaskan bahwa pelaku hanya penjaga kos, sehingga korban langsung percaya dan menyetujui untuk menempati kos yang dimaksud. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 atau setidak-tidaknya suatu hari pada bulan Mei 2024 korban menemui pelaku pada pukul 14.00 WIB di Sean Exera yang beralamat di Lorong Gandaria Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon, Ambon Maluku, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon untuk membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan sebelumnya.
bahwa pada pukul 15.30 WIB korban kemudian melakukan transaksi pembayaran dalam melalui rekening BCA sebesar 7 juta rupiah, bahwa harga kos sebenarnya adalah 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta per tahun. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam dakwaan kedua, bahwa terdakwa Jody Rambalak dengan sengaja menggunakan uang pembayaran kos yang ditransfer kepada korban kepadanya dengan alasan untuk keperluan sehari-hari, di mana terdakwa hanya membayar biaya kos selama 2 bulan kepada pemilik kos sebenarnya sebesar 2 juta rupiah dan sisa hasil transfer korban sebesar 5 juta rupiah untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagai diatur dalam pasal 372 tentang penggelapan menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut di atas terdakwa dan penasihat hukum telah mengerti maksud dan isinya dan terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi menimbang bahwa atau untuk membuktikan dakwaan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi 1 nama Widi Terwayo di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan bahwa 1 bahwa korban mengetahui iklan kos murah itu dari akun Instagram pelaku pada 20 Mei 2024. 2. Kemudian pada hari yang sama pukul 14.00 korban langsung menghubungi pelaku dan menyatakan terkait iklan tersebut dan pelaku mengiyakan bahwa yang korban lihat dalam iklan tersebut benar adanya. 3. Keduanya mengatur waktu pertemuan untuk berbicara lebih lanjut pada 25 Mei sekitar pukul 14.00 korban dan pelaku bertemu di pos Serang tempat atau pos di mana nantinya korban akan tinggal. Setelah berbincang sekitar 1 jam lebih, pada pukul 15.30 korban langsung transfer uang kepada pelaku. 4. Pada saat itu juga korban langsung menempati kos itu, namun hanya 2 bulan karena ketika korban pulang kampung atau berlibur pada Jumat 26 Juli 2024 dan korban kembali ke kos pada 12 Agustus 2024, sudah ada orang yang menempati kamar kos. Saksi 2 nama Frenji Lalu di bawah sumpah menurut agama Kristen menerangkan bahwa sebagai berikut. 1. Bahwa saksi mengenal dan mengetahui pelaku. 2. Bahwa saksi memang mempekerjakan terdakwa sebagai penjaga kosan miliknya. 3. Bahwa benar terdakwa disuruh mempromosikan kosan olehnya sejumlah 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta rupiah per tahun, dan bukan 7 juta per tahun. 4. Bahwa saksi mengatakan harga kos sebenarnya sebesar 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun, bukan 7 juta per bulan. 5. Bahwa saksi mengatakan uang yang diterima dari terdakwa hanya 2 juta rupiah atau harga kos untuk 2 bulan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan tertuntut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apakah terdakwa dapat dipersilakan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum dan surat dakwanya. Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan oleh jaksa dan penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif, yaitu melanggar pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Menimbang bahwa oleh dakwaan jaksa dan penuntut umum terdakwa dakwaan kumulatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa dan penuntut umum tersebut, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Tanpa hak melawan hukum. 1. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana.
bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Taufik Samsudin yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terdakwa sendiri. 2. Tanpa hak melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak ada hak atau kewenangan melakukan suatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau yang bertentangan dengan aturan hukum. Menimbang bahwa di persidangan diajukan bukti berupa screenshot postingan pada akun Instagram terdakwa Ranbalat dan korban. Pada akun Instagram terdakwa screenshot chat antara terdakwa Jordi Ranbalat dan korban Hairul Temwayo via WhatsApp dan truk pembayaran transfer via bank BRI. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah dipenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang meminta majelis hakim membebaskan terdakwa oleh karena tidak terbukti melakukan penipuan dan menggelapan dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar alasan ekonomi dan akan mengembalikan uang tersebut saat ekonominya kembali stabil. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena alasan ekonominya yang tidak stabil, namun di dalam kitab undang-undang hukum pidana bukan termaksud salah satu alasan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Vide pasal 54 KUHP sampai dengan pasal 52 KUHP. Dengan demikian, alasan yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pledoi tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kumulatif dari jaksa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang menuntut terdakwanya melanggar pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan tersebut. Hal-hal yang memberatkan yaitu: 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian material kepada korban. 2. Terdakwa secara sengaja melakukan penipuan dan penggelapan untuk kepentingan pribadi. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya. Mengingat pada 378 dan 300 dan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jordi Ranbalat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp25.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin 21 Oktober 2024 oleh kami, Yusuf Sarbunan, SHMH selaku Ketua Majelis, Andi Indrajati Tambari, SHMH, dan Nova Indriawati Watielo, SHMH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Juga ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim sebagai panitia pengganti. Demikian diputuskan
diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Yusuf Sarbunan SMH selaku Hakim Ketua, Indriawati Batihelu SMH dan Kita Jati Tampar SMH selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis dibantu Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa dan penasihat hukum. Hakim Ketua Yusuf Sarbunan SMH, Hakim Anggota Indriawati Batihelu SMH dan Kita Jati Tampar SMH. Baik, demikian putusan yang dibacakan kepada saudara terdakwa putus pidana 4 tahun penjara. Kepada saudara Dirjen Balap, apakah saudara mengerti? Yang mulia. Baik, perlu disampaikan bahwa apabila saudara akan mengajukan upaya banding, maka upaya banding yaitu 14 hari dari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara Dirjen Balap, apakah saudara akan mengajukan upaya banding? Yang mulia, saya akan mengajukan upaya banding. Yang mulia. Baik, saudara penuntut umum bagaimana? Apakah saudara akan mengajukan upaya banding? Iya boleh, kami akan mengajukan banding. Untuk saudara penuntut umum, maka saudara akan mengajukan upaya banding. Baik, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Yusuf Sarbunan SMH selaku Hakim Ketua, Indriawati Batihelu SMH dan Kita Jati Tampar SMH selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, oleh Ketua Majelis dibantu Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa dan penasihat hukum. Hakim Ketua Yusuf Sarbunan SMH, Hakim Anggota Indriawati Batihelu SMH dan Kita Jati Tampar SMH. Baik, dengan demikian putusan telah dibacakan pada terdakwa saudara diputus pidana 4 tahun penjara. Pada saudara Dirjen Balap, apakah saudara mengerti? Yang mulia. Baik, perlu disampaikan bahwa apabila saudara akan mengajukan upaya banding, maka upaya banding yaitu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Pada saudara Dirjen Balap, apakah saudara mengajukan upaya banding? Yang mulia, saya menyerahkan kepada penasihat hukum saya untuk mengajukan upaya banding. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan upaya banding? Iya boleh, kami akan mengajukan. Saudara penuntut umum, apakah saudara juga mengajukan upaya banding? Tidak yang mulia. Baik, sidang hari ini dinyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan